Oke, selamat suara untuk dimatiin dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dari perangkat daerah di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi undangan terbuka kami terkait dengan sosialisasi penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada acara inti terkait dengan pemaparan penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, waktu pemaparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Joko Wardoyo selaku National Head of MBIS Market. Kemudian nanti setelah selesai proses pemaparan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kami buka untuk Bapak Ibu yang bertanya melalui kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom yang sudah kami sediakan. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai untuk sosialisasi penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market. Saya persilakan kepada Pak Joko Wardoyo. Waktu dan layar dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya di seluruh Indonesia yang pagi hari ini menyempatkan untuk hadir di kegiatan sosialisasi pelaksanaan atau penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market yang memang kita harus sampaikan kepada pembeli, khususnya pengguna MBIS Market. Beberapa OPD menyampaikan permintaan untuk sosialisasi ini, kami sambut dengan sangat positif dan hari ini kita berkesempatan untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini banyak sekali yang hadir, terima kasih dari beberapa provinsi, ada Pontianak, ada Jawa Timur, dan sebagainya. Kita mungkin ada teman-teman lain yang nanti akan join juga. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar. Nanti teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk info di chat saja. Mohon izin, saya Koko dari MBIS Market untuk sharing materi sosialisasi platform fee untuk penjual di MBIS Market. Mohon direkord, udah ya? Sudah Pak, silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih. Informasi perihal platform fee sudah kami sampaikan 1 bulan sebelum kegiatan akan dimulai, yaitu pada akhir bulan Agustus 2022, sebagai informasi bahwa MBIS Market akan menjalankan kegiatan tersebut. Punya alasan dan beberapa alasan harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar tidak ada kesalahpahaman dan bisa memahami secara keseluruhan. Yang melatar belakangi mengapa platform fee MBIS Market untuk penjual. Ya, ini platform fee ini diperuntukkan untuk penjual. Jadi Bapak Ibu sebagai pembeli, pemerintah, komitmen dari kami dari awal, kami tidak akan menambahkan biaya apapun kepada pembeli. Itu sudah saya sampaikan di awal dan kami memang tidak punya rencana apapun untuk memberikan platform fee untuk pembeli. Pelaksanaan platform fee yang kita terapkan atau kita berlakukan untuk penjual ini kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Sejak tahun 2020 MBIS hadir mendampingi kegiatan pemerintah, ya itu sudah kita jalankan hampir 3 tahun, Bapak Ibu, khususnya untuk provinsi-provinsi yang memang sudah sejak awal menggunakan MBIS Market untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. MBIS Market hadir untuk memberikan solusi dalam pengadaan digital pemerintah dan menjadi mitra LKPP dengan pencapaian yang tertinggi saat ini.
Ya, Ambis Market adalah mitra LKPP yang sudah sejak tahun akhir 2020 menjadi mitra, dimulai dari dulu ada bela pengadaan dan sejak tahun 2020 berubah menjadi toko daring. Kenapa platform ini diterapkan? Yang pertama, kami hampir 3 tahun melakukan kegiatan sosialisasi dan fintech di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini kami aktif untuk berkunjung ke daerah, ke kabupaten kota, agar semuanya bisa memahami dan bisa berperan dalam pelaksanaan toko daring khususnya merupakan program dari LKPP dan bisa membantu kepada penyedia khususnya UKM lokal yang ada di daerah masing-masing. Kenapa Ambis Market hadir ke daerah? Karena kami ingin berperan dalam ikut serta mensukseskan khususnya penyedia lokal bisa terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah masing-masing. Kami juga melakukan pendampingan dan pelatihan kepada mereka. Biasanya kami melakukan fintech yang sifatnya dilakukan secara masif, maupun kami juga mempunyai kelas-kelas online yang kita buat untuk memberikan pelayanan dan membantu apabila para penyedia mengalami kendala dan sebagainya. Kami juga melakukan coaching klinik, webinar kepada pejabat, pengadaan, dan penyedia. Kami punya program bagaimana mengedukasi para penyedia agar mereka lebih maju dalam menjalankan dan memasarkan produknya. Salah satu kegiatan yang kita jalankan adalah kita melakukan webinar packaging itu di bulan Juli untuk seluruh penyedia di Indonesia. Kita bantu mereka bagaimana membuat packaging yang menarik. Kita hadirkan tokoh packaging yang memahami tentang bagaimana mendesain packaging supaya lebih baik. Itu kami lakukan dengan tujuan kita memberikan satu edukasi yang baik. Adanya kegiatan digitalisasi ini juga memberikan kemudahan untuk para penyedia kita dalam mempromosikan produknya. Mereka melakukan upgrade atas proses penjualan yang sebelumnya dilakukan dengan konvensional. Saat ini dengan digitalisasi semuanya menjadi lebih efisien, baik waktu, tentunya juga finance, ya. Tentunya proses pembayaran juga lebih terkontrol dan terkendali dengan adanya pelaksanaan Ambis Market khususnya dalam menjalankan proses pengadaan online yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga bekerja sama dengan lembaga keuangan, ya. Kita bekerjasama dengan bank, dengan perusahaan vintage untuk layanan support untuk para penyedia kita. Kita memberikan satu fasilitas yang baik sekali kepada penyedia yang mengalami kendala dalam permodalan. Misalnya bisa mengajukan pendanaan untuk modal kerja dari vintage kami maupun dari bank yang bekerja sama dengan kami. Kita juga ada fasilitas KUR yang kita berikan subsidi bunga cukup besar, sebesar 50% dari suku bunga KUR secara umum. Bunganya cukup menarik, hanya dengan 3% saja. Penyedia khusus Ambis Market bisa mengajukan KUR di Ambis Market. Hal ini juga kita lakukan, tujuan kami memberikan banyak sekali kemudahan untuk penyedia kita. Kemudian Ambis Market punya kewajiban untuk terus mengembangkan aplikasi dan sistem di Ambis Market agar ke depan menjadi lebih advance, lebih familiar, lebih gampang digunakan dan tidak terjadi error, tidak terjadi masalah kembali. Ya, kami perlu investasi besar, kami perlu melakukan gerakan yang lebih agresif agar ini bisa kami jalankan, yang tujuannya tentunya memudahkan Bapak Ibu, bukan hanya penjual tapi juga pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi, tidak perlu ada kendala-kendala lagi. Ini menjadi PR kami dan kami komit dengan hal ini akan kami jalankan untuk ke depannya. Kemudian kami juga menyediakan fasilitas dukungan jarak jauh, call center kami. Kami juga memang saat ini memang masih ada beberapa hal terjadi masalah konfirmasi pembayaran, tapi sejak bulan September konfirmasi pembayaran sudah berjalan normal sesuai dengan SLA. Kami berupaya untuk menambahkan tim yang menjalankan konfirmasi pembayaran. Ke depan tentunya kami ingin semuanya menjadi lebih mudah,
bekerja sama dengan bank daerah masing-masing. Mohon doanya di bulan Oktober ini proses itu sudah bisa kami jalankan sehingga teman-teman dari pembeli di seluruh Indonesia, khususnya yang melakukan transaksi di Ambis Market, sudah tidak perlu harus melakukan pembayaran dengan offline lagi, tapi cukup dilakukan dengan sistem yang disediakan oleh bank daerah masing-masing melalui platform Ambis Market. Mengapa platform fee harus diberlakukan? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini menjadi PR yang sangat luar biasa buat kami, dan kami sangat komitmen untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik secara berkesinambungan, khususnya untuk pembeli pemerintah ataupun untuk UKM di seluruh Indonesia. Pengembangan fitur yang canggih dan bermanfaat bagi pengguna. Ini penting sekali agar siapapun yang menggunakan sistem Ambis Market tidak mengalami kesulitan, tapi justru mendapatkan satu edukasi dan kemudahan agar mereka terbantu dalam melaksanakan ini. Yang kedua, tentunya pengalaman penggunaan aplikasi, ya, user experience yang lebih menarik dan responsif. Ini penting karena kami ingin terus membantu Bapak Ibu menjadi bagian dari kegiatan Bapak Ibu ke depannya, khususnya di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Integrasi berkelanjutan dengan layanan-layanan pendukung. Ini kita berhubungan dengan banyak pihak. Kita saat ini juga sudah bekerja sama dengan Kemenku, dengan DJP. Ambis Market sudah terintegrasi dengan PMK 58. Kita sudah terintegrasi API kita dengan DJP dan Kas Negara, sehingga ini memudahkan Bapak Ibu untuk menjalankan proses pajak. Ambis Market akan mengambil peran untuk pelaksanaan pajak, ya, dari Bapak Ibu bendahara yang akan kita ambil alih untuk diselesaikan dan dijalankan dengan DJP. Jadi Bapak Ibu sudah terima beres, tidak perlu memikirkan perihal pajak lagi. Saat ini sudah berjalan, ya, khusus yang sudah melakukan pembayaran secara online. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin nanti menggunakan PMK 58, Ambis Market sudah tersedia pembayaran online, baik bank nasional maupun ada bank swasta juga, bank Permata dan Bank BSI. Ke depan kita sedang persiapan integrasi dengan bank daerah. Semoga ini bisa dijalankan lebih cepat sehingga Bapak Ibu sudah bisa menjalankan PMK 58 secara menyeluruh, baik kepada perusahaan yang sudah PKP maupun kepada perusahaan yang non PKP, sesuai dengan aturan dan arahan dari tim DJP. Dukungan secara tatap muka Ambis Market di seluruh provinsi, kami hadir di setiap provinsi di Indonesia dengan tujuan agar kami dekat dengan Bapak Ibu sebagai pembeli maupun sebagai penjual, guna membantu Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kiranya butuh support. Tim Ambis Market yang berkantor di masing-masing provinsi bisa cepat memberikan layanan. Hal-hal ini menjadi penting buat kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Ini contoh saja Bapak Ibu, kenapa pemberlakuan platform fee dijalankan. Ambis Market tidak sekedar tiba-tiba langsung menjalankan platform fee, ya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Perlu pertimbangan Ambis untuk mengambil keputusan Ambis menjalankan platform fee ini, Bapak Ibu. Jadi saat ini platform fee diberlakukan, sebelumnya kita sampaikan memang flat 2%, ya, tapi kami pertimbangkan ada beberapa usulan dari provinsi, dari kabupaten kota di Indonesia agar dibuat tiring, agar disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami coba sesuaikan dengan platform fee yang rencananya kita akan jalankan. Yang pertama ada 3 tiring, Pak, di sini. Tiring yang pertama adalah tiring transaksi di bawah 50 juta atau 1 sampai dengan 50 juta. Itu kita berikan tiring sebesar 2%. Transaksi dari 50 juta sampai dengan 200, kita berikan tiring 1,5, dan transaksi di atas 200 juta, kita berikan tiring 1%. Ini kita berikan agar semuanya bisa disesuaikan dengan baik. Atas pertimbangan ini, ya, Ambis Market selalu berupaya tidak memberikan atau tidak membebankan kepada penyedia untuk perubahan ini. Dengan harapan seperti itu. Pastinya ada pertanyaan dari Bapak Ibu
Jadi sebelum ada pertanyaan, kami membuat rangkuman pertanyaan yang sebelumnya pernah dibuat oleh Bapak Ibu penyedia pada saat kami melakukan kegiatan sosialisasi kepada penyedia di tanggal 18 September sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kami 10 hari yang lalu sudah melakukan sosialisasi dengan mereka. Memang ada beberapa permintaan dan pertimbangan. Kami akan coba jawab dari apa yang disampaikan oleh penyedia pada saat kami melakukan kegiatan sosialisasi platform fee untuk penyedia kita. Platform fee adalah biaya penggunaan layanan Bismarket yang dikenakan kepada penjual atas setiap transaksi yang telah dilakukan oleh penjual di Bismarket. Jadi platform fee ini ditujukan hanya untuk penjual. Yang kedua, siapa yang akan dikenakan platform fee? Penjual. Penjual yang sudah melakukan transaksi di MBIS. Jadi kalau penjual yang belum melakukan transaksi, tentunya tidak dikenakan platform fee. Yang kedua, berapa platform fee yang dikenakan kepada penjual? Apakah terdapat perbedaan platform fee untuk kategori tertentu? Ini ada pertanyaan juga. Kami jawab, tidak ada perbedaan untuk kategori dalam platform fee yang dikenakan. Kami membuat sebuah tiering, ya. Tiering ini bisa menjadi harapan untuk perbedaan dari transaksi yang akan terjadi di Bismarket. Seperti yang tadi disampaikan atau saya sampaikan di awal, transaksi untuk kurang dari 50 juta kita berikan tiering 2%, transaksi 50 sampai 200 juta berikan tiering 1,5%, transaksi lebih dari 200 juta PO-nya saya berikan tiering 1%. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Apakah platform fee ini sudah termasuk pajak? Ya benar, kami sudah menghitung platform fee tersebut, sudah di dalamnya adalah pajak. Nanti bukti pajaknya atau faktur pajaknya kita akan kirim ke penyedia masing-masing sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kapan platform fee akan diberlakukan? Planning dan rencana kami platform fee akan kita lakukan di bulan Oktober ya, khususnya untuk transaksi PO yang terbuat mulai dari 1 Oktober 2020. Jadi kalau misalnya ada contoh Bapak Ibu membuat purchase request ya atau review di bulan September ini sebelum tanggal 1 Oktober ya tentunya tidak akan dikenakan platform fee. Jadi kalau platform fee baru terbit atau baru dimasukkan dalam kelompok platform fee setelah review-nya terbuat per tanggal 1 Oktober 2022. Meskipun Bapak Ibu transaksi di September pembayarannya masih di bulan Oktober tetap tidak dikenakan platform fee kepada penyedia. Jadi penyedia masih kita bebaskan semua review yang dibuat di bulan September. Apakah nilai platform fee dapat dinegosiasikan? Ya, seperti sebelumnya kita sampaikan dipublish 2%, kami mencoba untuk melakukan dan mengakomodir hal tersebut dengan memberikan tiering platform fee yang sebelumnya 2%, ini kita berikan varian seperti yang tadi saya sampaikan dari 2, 1,5 sampai 1% tergantung dari batas nilai transaksi. Ya, kami juga sudah melakukan perbandingan kepada platform lain atau marketplace lain untuk kali ini. Semoga kali ini tidak menimbulkan atau membebankan kepada penyedia khususnya di Bismarket. Dasar hukum, pasti tanya, dasar hukumnya apa gitu ya. Dasar hukum untuk pelaksanaan ini, kami adalah perusahaan rintisan, Pak. Kami adalah perusahaan yang memang sebenarnya dibuat tentunya concern-nya adalah profit ya Pak ya. Tapi kami tidak menjalankan itu. Kami melakukan pembebasan biaya atau margin kepada pengguna buat pembeli maupun penjual ya. Dasar hukum pengenaan platform fee adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1338 atau 1338 ayat 1 KUHP. Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, ini kemudian Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 21 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, dan sebelumnya nanti kami juga akan sampaikan kami juga menyampaikan izin dulu kepada pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan platform fee ini. Salah satunya adalah kita juga sebelum menjalankan platform fee, kita juga berdiskusi dengan pihak DJP Kemenku. Kami bersurat ke Kemenku dan Kemenku memberikan izin kepada kami untuk memberlakukan platform fee tersebut. Ada suratnya resmi juga.
Nanti kalau memang dibutuhkan kami akan share ke Bapak Ibu. Bagaimana cara pembayaran platform fee? Apabila pembeli melakukan pembayaran atas transaksi dengan penjual melalui metode pembayaran virtual atau kartu kredit, maka platform fee akan dipotong secara otomatis di sistem. Bagaimana dengan pembayaran offline? Apabila pembeli melakukan pembayaran atas transaksi dengan penjual melalui metode pembayaran yang tidak tersedia di situs atau pembayaran langsung ke penjual, transfer, maka kami akan mengirimkan invoice atau tagihan kepada penjual melalui dashboard penjual di sistem. Jadi tidak ada kegiatan offline. Pengiriman invoice atau tagihan kepada penjual dilakukan di sistem sesuai dengan akunnya masing-masing atas transaksi masing-masing. Jadi pemberlakuan ini baru diberlakukan kalau pembeli sudah melakukan pembayaran. Kalau pembeli belum melakukan pembayaran, maka tidak muncul tagihan kepada penjual. Apa dampaknya apabila penjual tidak membayar? Kan bisa saja, karena ini kan sifatnya offline ya. Penjual harus membayar sendiri, gitu kan? Tidak memotong, tidak memotong karena apa? Pembayaran Bapak Ibu kepada penjual kan dilakukan langsung transfer. Jadi mereka yang harus melakukan pembayaran. Kalau nggak bayar bagaimana? Jika penjual sudah menerima pembayaran dari Bapak Ibu atas transaksi tersebut dan tidak juga melakukan pembayaran kepada platform fee khususnya, kami akan mengirimkan pemberitahuan di dalam dashboard penjual ya apabila penjual belum melakukan pembayaran platform fee, kita kirimkan ya. Apabila penjual belum melakukan pembayaran platform fee juga, maka penjual belum bisa melakukan konfirmasi purchase order di transaksi berikutnya sampai pembayaran platform fee dilakukan oleh penjual. Jadi Bapak Ibu sebagai pembeli sudah melakukan pembayaran kepada penjual atas transaksi tersebut, penjual punya kewajiban untuk membayar platform fee. Jika nggak membayar ya kami tidak memberikan akses kepada penjual untuk merespon purchase order. Jadi jika Bapak Ibu membuat purchase order kepada penjual tersebut, maka penjual tersebut akan dapat warning untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan platform fee. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sudah menerima pembayaran transaksi dari Bapak Ibu. Diketahuinya dari mana? Biasa Bapak Ibu mengirimkan bukti bayar yang offline ya kepada tim CS kami melalui help@ambismarket.co.id. Nanti tim CS kami akan melakukan konfirmasi atas pembayaran Bapak Ibu dan merubah status pembayaran sudah terbayar dan muncul bukti bayar. Nah, di situ real time akan muncul tagihan kepada penyedia atas nilai platform fee yang mereka harus jalankan melalui dashboard dari akun penjual. Kapan tagihan platform fee muncul di dashboard? Tagihan platform fee akan muncul saat purchase order selesai. Artinya pembeli telah melakukan pembayaran dengan status tagihan berubah menjadi telah dibayar pembeli. Artinya apa? Kami tidak akan menagihkan kepada penjual apabila Bapak Ibu belum melakukan pembayaran transaksi kepada penjual. Jadi sifatnya kami akan mengikuti proses dari pembeli. Ini jadi hubungan antara Bapak Ibu dengan penjual atas transaksi itu tidak ada hubungannya dengan platform fee. Ya, artinya kami masuk ketika apa yang menjadi kewajiban pembeli sudah diselesaikan, baru akan muncul itu. Jadi tidak akan mengganggu proses Bapak Ibu sebagai pembeli dalam hal ini. Karena apa? Semua berjalan normal. Kami dari sistem berhubungannya dengan penjual melalui sistem dan melalui dashboard yang dimiliki oleh penjual masing-masing. Ini saya memberikan simulasi untuk Bapak Ibu agar mudah dipahami perihal platform fee ini. Simulasinya seperti ini. Apabila Bapak Ibu saat ini menjalankan transaksi di Ambis Market, ya sebelum ada platform fee, juga sebelum ada PMK 58 gitu ya, anggaplah nggak ada PMK 58, transaksi yang terjadi adalah subtotal pasti akan dipotong dengan ditambahkan dengan pajak PPN, karena pajak PPN itu adalah penambahan beban ke pembeli. Kemudian ada nilainya adalah total transaksi. Ongkos kirim itu di Ambis Market itu nilainya zero, tidak ada ongkos kirim, ya, tidak ada ongkos kirim yang dibebankan kepada Bapak Ibu sebagai pembeli.
Jika misalnya ada ongkos kirim dibebankan, silakan klik negosiasi dan minta kepada penjual untuk merubah ongkos kirim menjadi 0. Ya. Kemudian ada PPh, ini contoh PPh 22 nilai 1,5 ya. Jadi ada penambahan PPh-nya 150.000 ya. Jadi total pembayaran yang Bapak Ibu lakukan kalau menjalankan kewajiban sebagai wajib pungut pajak oleh pembeli gitu ya. Jadi mereka akan menerima total pembayarannya sebesar 9,850. Kenapa? Karena pajaknya Bapak Ibu yang pungut sebagai pembeli gitu ya. Nah, apabila dikenakan platform fee bagaimana gitu kan. Atas transaksi tersebut itu kita menambahkan platform fee sebesar 2%. Ini contoh ya. Contoh kalau kena 2% gitu. Tapi kalau contohnya kena 1,5 tergantung dari transaksinya atau 1% ya tinggal menambahkan. Ini contoh aja kalau misalnya platform fee-nya 2%. Maka platform fee tersebut akan memotong atau mengurangi nilai subtotal sama seperti PPh. Jadi tidak mengurangi dari total pembayaran, tapi diambil dari nilai subtotalnya. Jadi yang akan dibayarkan itu adalah 9.650. Ini kalau pembayaran online. Ya, kalau pembayaran offline sebetulnya penjual nanti juga harus punya kewajiban itu. Jadi di sistem nanti yang diterima oleh penjual ada 9.650. Kenapa? Karena dari subtotal dipotong lagi platform fee sebesar 2%. Jika platform fee-nya 2%. Tapi jika platform fee-nya 1% ya tinggal ngurangi aja, tergantung dari nilai transaksi. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan PMK 58? Ini salah satu contoh. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, semua produk yang saat ini tayang, ya ketika kami melakukan kegiatan BIMTEK kepada seluruh penyedia di Indonesia, kami sudah sampaikan, mohon ditambahkan 3%. Jadi harga tayang di subtotal, ya, harga tayang yang di subtotal, baik sudah PKP maupun masih non PKP gitu ya, itu kami menambahkan 3%, Pak. Ini sudah disampaikan kepada penyedia, jadi penyedia sudah menambahkan 3%. Untuk apa? Kok ditambahkan di subtotal? Iya, yang pertama 1%-nya untuk ongkos kirim. Makanya Bapak Ibu tidak dapat, pasti ongkos kirimnya 0, gratis. Kenapa? Karena penyedia sudah menambahkan 1% di subtotal. Kemudian yang kedua, PPh. PPh kami tambahkan memang kepada penyedia 2%, karena itu adalah PPh tertinggi untuk barang maupun jasa. Jadi ketika pelaksanaan PMK 58 itu pasti akan ada perubahan, terutama di pajak. Ya, yang sebelumnya kalau PPh itu untuk jasa hanya 2%, Mbak, atau barang kenanya 1,5 contoh. Tapi ketika pelaksanaan PMK 58 itu potongan PPh-nya tidak lagi 2% atau 1,5, tapi cukup 0,5 dan penjual tidak perlu menambahkan kekurangannya termasuk pembeli. Ya, ini apa yang sesuai dengan arahan dari pihak DJP dan sudah disampaikan ketika pelaksanaan sosialisasi PMK 58 oleh Ambis Market bersama DJP dan LKPP. Ini disampaikan kepada seluruh pembeli yang hadir pada saat itu. Bagaimana penghitungan platform fee ketika PMK 58? Ya, yang pertama, normal. Kalau nilai 10 juta ya berarti ada penambahan PPN masih normal 11%. Kemudian total transaksi dan platform fee. Ini contoh. Kalau platform fee 2%, maka akan diambil 200.000 dari subtotal. Ya. Nah, untuk PPh-nya itu tidak lagi 1,5 atau 2%, tapi 0,5. Jadi, ketika PMK 58 berjalan, sebenarnya penyedia itu yang sebelumnya sudah kita tambahkan di subtotal di harga 3%, mereka punya spare lagi, punya sisa ketika kita potong PMK 58 0,5 dari 2%-nya masih ada sisa 1,5, Pak. Jadi sebenarnya misalnya kalau pelaksanaan PMK 58 dijalankan gitu ya dalam waktu dekat untuk pemerintah daerah yang sudah terintegrasi dengan bank daerah, ini berlaku untuk PKP maupun non PKP, maka penyedia hanya menambahkan 0,5 saja ya kalau 2%. Tapi kalau misalnya ternyata 1,5, ya penyedia nggak perlu menambahkan apapun di subtotal, nggak ngerubah harga apapun. Kalau
platform fee-nya 1%, penyedia sedang tidak melakukan apapun lagi. Jadi perubahan itu hanya terjadi ketika ada penambahan atau pemberian platform fee di 2%. Ini sudah saya sampaikan. Jadi penyedia di MBIS Market sudah kita himbau dari awal. Ya, dari awal ketika membuat akun, mereka sudah menambahkan 3%. Jadi ketika kita informasikan kepada mereka atas platform fee ini, ya pada saat sosialisasi kemarin, penyedia ya responnya seperti biasa, gitu. Hanya tolong dong dibuat dinego, bisa diturunkan, dibuat tiring, itu aja yang disampaikan. Ya, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan simulasi agar Bapak Ibu sebagai pembeli memahami hal ini. Nah, ini saya kasih Bapak surat dari DJP ya yang diberikan kepada MBIS Market atas izin pelaksanaan PMK platform fee ini ya. MBIS Market selaku marketplace pengadaan diperkenankan untuk mengutip biaya untuk pengelolaan sistem kepada pihak rekanan. Jadi ini saya sampaikan ke Bapak, jadi tidak semudah MBIS Market menjalankan ini. Terus kemudian kami juga sampaikan ke pihak LKPP tentang hal ini, bahwa MBIS Market akan menjalankan platform fee dan mereka menyetujui dalam meeting dan kami kirimkan juga suratnya ke pihak LKPP. Hal ini penting karena nanti itu akan ada perubahan Bapak Ibu di platform MBIS Market yang rencananya kita akan mulai di 2023 Pak. Jadi nanti Bapak Ibu pembeli itu akan dimudahkan dalam belanja lewat toko daring. Jadi di MBIS Market nanti akan ada pasar untuk toko daring dan pasar untuk non toko daring. Jadi produk-produk yang ada di toko daring itu adalah produk-produk PDN dan TKDN saja, atau produk-produk yang direkomendasikan untuk dibeli oleh pemerintah. Ini permintaan dari pihak LKPP, sehingga kami harus merubah sistem kami, marketplace kami, mengikuti apa yang menjadi arahan dari pihak LKPP, agar Bapak Ibu pembeli di seluruh Indonesia bisa berbelanja lebih mudah. Dan ini diperlukan biaya yang cukup besar, belanja server dan sebagainya, agar sistem MBIS Market bisa memenuhi kebutuhan itu. Dan kami akan tampil dengan tampilan baru, dengan fitur baru, yang tujuannya memudahkan Bapak Ibu dalam berbelanja di MBIS Market, khususnya sesuai dengan aturan Bapak Ibu dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan produk PDN dan TKDN khususnya. Dan hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan kami, kenapa akhirnya kami memutuskan platform fee ini dijalankan. Seperti itu Pak. Jadi terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini dan kehadirannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi. Mas Wisran, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Koko. Pemaparan yang sudah disampaikan sudah cukup jelas terkait dengan penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market. Nah, Bapak Ibu, setelah mendengar pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Koko terkait dengan penerapan platform fee, mungkin saya menyampaikan yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan kita coba menjawab ya Bapak Ibu ya, satu persatu. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan ya Pak Koko ya. Saya cek di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Mas. Ya, saya lihat terlebih dahulu di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, ini pertanyaan pertama dari Pak Raji ya. Pak Raji, beliau izin bertanya untuk pengenaan platform fee 2% kepada penyedia dihitung berdasarkan nilai bersih setelah pajak atau perhitungan kotor sebelum pajak. Terima kasih. Mohon mungkin bisa dijawab Pak Koko, dipersilakan. Diulang kembali Mas. Ya, terkait dengan pengenaan platform fee 2% kepada penyedia, hitungannya itu berdasarkan nilai bersih setelah pajak atau perhitungan kotor sebelum pajak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi platform fee ini kita ambil dari subtotal. Jadi subtotal itu adalah nilai harga yang ditayangkan. Jadi di luar dari dia punya pajak. Jadi kalau misalnya, jadi kita nggak ngambil setelah dipungut pajak baru kita ambil, tidak. Jadi kita ngambilnya dari harga tayang.
harga tayang yang ditampilkan oleh si penyedia kita sebut sebagai, kalau dalam transaksi di invoice yang Bapak Ibu lihat itu adalah dari subtotal. Dari subtotal itu kan kalau Bapak Ibu menerapkan PPh ya akan mengurangi PPh-nya dari subtotal. Begitu pula dari MBIS Market akan mengambil atau menjalankan platform fee ini diambil dari subtotal, diambil sesuai dengan tiering yang berlaku di platform fee. Demikian Mas Yusran. Oke, baik. Terima kasih Pak Koko untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini cukup banyak ya yang bertanya menanyakan hal yang sama gitu ya. Pertanyaan dari Pak Muhyiddin ya, Pak Muhyiddin Artaham, beliau bertanya apakah platform fee ini sudah disosialisasikan ke penyedia? Ini cukup banyak juga Pak pertanyaannya. Apakah informasi terkait dengan platform fee ini sudah disampaikan belum ke penyedia? Silakan Pak Koko. Platform fee ini sudah disosialisasikan kepada penyedia. Secara resmi kita sudah mengadakan kegiatan sosialisasi tanggal 18 September ini kita buka seluruhnya ya kepada penyedia, kita undang juga. Pertama itu. Yang kedua, kami juga melakukan informasi di awal bulan September ya, kita informasikan kepada seluruh penyedia, kita blast ke akun penyedia. Begitu pula ke email penyedia, dan di dalam dashboard MBIS Market juga ada sliding banner. Di situ penyedia bisa melihat landing page bagaimana proses pelaksanaan platform fee sudah kita mulai sejak tanggal 1 September. Jadi komunikasi dengan penyedia sudah sangat awal sekali dilakukan, dan kami juga membuka kegiatan sosialisasi. Waktu itu dibuka secara umum, nasional, dan penyedia join di situ. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Koko. Jawaban tadi sudah mencakup pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu ya yang bertanya menanyakan hal yang sama terkait dengan apakah informasi ini sudah disampaikan kepada penyedia atau belum. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Koko bahwa informasi ini sudah kami sampaikan, bahkan sudah disampaikan juga melalui email kepada semua user penyedia yang terdaftar di MBIS Market. Oke. Saya persilakan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan platform fee ya, Bapak Ibu ya. Jadi apabila ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang masih bingung terkait dengan penerapan platform fee seperti apa, saya persilakan untuk bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke. Oke, ini ada masukan juga dari Pak Adi, mohon nanti diupload di YouTube. Oke, baik, nanti akan kami upload ya Pak, terkait dengan rekaman kegiatan hari ini akan kami upload di YouTube. Oke, silakan kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan pemaparan materi hari ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya Pak dari mana nih? Bendahara Dinas nih ya, Bendahara Dinas mana nih? Pertanyaannya adalah izin bertanya. Jadi untuk pembayaran yang dilakukan oleh bendahara adalah sesuai dengan total pembayaran tanpa potong pajak dan dari pihak bendahara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atau bagaimana? Ini ada yang bertanya Pak dari Bendahara Dinas mana nih? Dinas. Beliau bertanya terkait dengan pembayarannya, Pak. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara adalah sesuai dengan total pembayaran tanpa potong pajak dan dari pihak bendahara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atau seperti apa? Baik, saya sampaikan ya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan platform fee ini normal. Jadi selama yang saat ini berjalan normal biasa, nggak ada hubungannya dengan pembelian. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai bendahara ketika membayar saat ini sesuai dengan yang Bapak Ibu buat, pajaknya ya 0,5 pajak PPh, pajak PPN, yang total pembayarannya semua sama. Nggak ada perubahan apapun. Karena ini memang tidak berhubungan dengan proses pembelian Bapak Ibu. Ini posisinya ada di belakang. Jadi tidak akan berpengaruh dan tidak mempengaruhi Bapak Ibu dalam menjalankan kegiatan transaksi saat ini. Jadi normal seperti biasa aja. Jadi kalau misalnya contoh Bapak dalam bertransaksi
nilainya 10 juta, ada penambahan PPN, ada PPh-nya 1,5, terus kemudian total pembayarannya sekian, misalnya 9,85 juta misalnya. Ya Bapak ya normal aja biasa. Bapak Ibu melakukan transaksinya biasa, tidak ada perubahan apapun di Bapak, ya. Ini hanya ke penjual, jadi tidak ada hubungannya dengan masalah pajak atau masalah apapun, ya. Pajak yang terjadi atas platform fee ini adalah kewajiban dari MBIS Market untuk menyetorkan pajaknya. Jadi penjual atas tagihan platform fee tidak akan berurusan dengan pajak lagi. Nanti pembeli MBIS Market akan mengirimkan faktur pajak atas pajak platform fee kepada masing-masing penjual yang dikenakan platform fee. Jadi tidak ada hubungannya atau imbas apapun terhadap proses pembelian Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap menjalankan proses seperti biasa saja, normal, nggak ada impact apapun, tidak akan berdampak apapun ke akun Bapak, ke Ibu, jadi tidak ada hubungannya dalam hal ini. Jadi MBIS Market menjalankan kegiatan ini setelah proses pembelian Bapak Ibu selesai. Jadi dimulai dari review sampai ke tagihan, terima pesanan, pajak, semuanya normal biasa. Ketika pesanan Bapak Ibu sudah selesai, bukti bayar sudah muncul, Bapak Ibu sudah bayar, PO-nya dinyatakan close, nah saat itulah platform fee berjalan. Jadi tidak ada hubungannya dengan aktivitas Bapak Ibu sebagai pembeli di sini. Kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini sebenarnya lebih kepada menjelaskan kepada Bapak Ibu hal-hal yang kiranya belum difahami, khawatir ini berdampak pada pembelian dan sebagainya. Tidak ada impact apapun, proses belanja tetap berjalan normal, ya. Kami berhubungannya dengan penjual atas semua kegiatan yang sudah Bapak Ibu selesaikan, atas pesanan yang sudah Bapak Ibu lakukan, clear sampai di sistem dinyatakan close, baru kemudian platform fee-nya berjalan. Jadi nggak akan melibatkan Bapak Ibu sebagai pembeli dalam hal ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Koko untuk jawabannya. Saya masih memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan melalui kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Koko. Ini dari Pak Ramdan ya. Dari Pak Ramdan bertanya, bagaimana jika penyedia tidak melakukan pembayaran fee terhadap invoice yang dikirimkan kepada penyedia? Apakah akan ada konsekuensinya? Nah, ini terkait dengan pembayaran fee yang harusnya dilakukan oleh penyedia. Kira-kira ada konsekuensinya nggak, Pak, jika penyedia itu tidak membayarkan fee atas invoice yang sudah keluar? Silakan, Pak. Ya, tadi di presentasi sudah saya sampaikan. Bagaimana kalau penjual tidak membayar platform fee, ya kan sudah disampaikan apa yang terjadi gitu. Jadi kami sudah pertama kami mengirimkan dulu platform fee ke dashboardnya penjual. Pada saat platform fee, tagihan platform fee dikirim ke penjual, itu ada 2 notifikasi yang kita kirimkan melalui email dan aplikasi. Aplikasi mobile app yang dimiliki oleh si para penyedia itu ada informasi menerima tagihan platform fee. Kemudian mereka akan mengecek di dashboard. Jadi kita menyediakan dashboard. Jadi di saat platform fee dijalankan, semua penyedia mempunyai dashboard baru atas platform fee. Jadi mereka bisa cek mana yang sudah dibayar, mana yang belum, itu penyedia bisa cek sendiri, ya. Dan kita menyampaikan informasi itu ke penyedia lewat notifikasi, baik dari email atau dari aplikasi mobile app masing-masing penyedia. Ketika dashboard ini dibuka oleh si penyedia, dapat informasi tagihan atas PO yang sudah dibayar oleh si pembeli, ya, tentunya ya. Jadi urusan transaksi sudah selesai. Mereka harus melakukan pembayaran. Kalau nggak bayar bagaimana? Jika tidak melakukan pembayaran, maka penyedia itu hanya bisa, kalau ada pesanan nih, mereka bisa proses, review-nya bisa diproses, quotation-nya bisa diproses, negosiasinya bisa diproses. Tetapi ketika PPK menerbitkan surat pesanan atau PO, kan itu langsung terkirim tuh kepada penyedia. Nah, penyedia nanti ketika mau klik konfirmasi PO akan ada notifikasi, ada warning di situ. Selesaikan dulu pembayarannya, tagihan atas tagihan tersebut nilainya sekian-sekian, ya. Itu nanti langsung masuk ada pilihan bayar, ya. Itu baru bisa memproses PO tersebut. Ketika dia klik bayar, maka penyedia akan diarahkan pada
satu halaman pembayaran. Pembayarannya tidak dilakukan dengan transfer, tidak ada offline pembayaran. Penyedia nanti disediakan metode pembayaran terbaru, yaitu pembayaran dengan menggunakan QRIS, bisa pakai ShopeePay, GoPay, OVO, atau M-Banking lainnya, gitu ya, menggunakan QRIS. Nanti tinggal scan barcode-nya saja, ya. Baru kalau misalnya sesuai, berhasil, ya berarti si penyedia akan bisa melanjutkan konfirmasi atas PO tersebut. Berapa lama sih konfirmasi PO? Paling lama konfirmasi PO sesuai dengan aturan di sistem adalah 3 hari. Ya, jadi kalau misalnya 3 hari tidak dikonfirmasi, maka PO tersebut akan dikanselkan oleh sistem. Jadi penyedia untuk konfirmasi kalau misalnya kebutuhannya nggak urgent, ya memang waktunya 3 hari sesuai dengan masa dari PO tersebut untuk dikonfirmasi, ya. Jadi kalau misalnya sudah dibayar pakai QRIS, maka sistem akan merespon sudah bisa melanjutkan konfirmasi PO-nya. Selain pakai QRIS, penyedia juga bisa membayar pakai virtual account. Contoh, kalau transaksi sampai dengan nilai tertentu itu hanya bisa menggunakan QRIS saja, misalnya sampai transaksi 1 juta. Misalnya penyedia dapat bagian nilainya 1 juta, ya bayarnya pakai QRIS saja. Tapi kalau misalnya di atas itu sampai 50 juta, pakai QRIS boleh, pakai virtual account boleh. Ya, sorry, pakai 10 juta, sampai 10 juta. Di atas 10 juta itu baru khusus pakai virtual account aja. Jadi penyedia sudah diberikan pilihan pembayaran, tidak ada offline lagi. Jadi penyedia nggak perlu transfer, nggak perlu, cukup pakai QRIS saja, dashboard di scan, semua pembayaran terjadi, karena memang ditujukan untuk memudahkan penyedia, tidak perlu repot harus buang waktu untuk membayar itu. Nah, jadi itu hal yang terjadi, ya. Jadi kami nggak sekonyong-konyong memblokir akunnya, tidak. Kami tidak melakukan apapun, kami hanya memberikan warning dan selesaikan pembayaran, sementara PO-nya belum bisa dikonfirmasi dulu. Sampai itu dibayar, baru bisa dikonfirmasi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Koko. Demikian Pak Ramdan ya, jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin sedikit saya simpulkan terkait dengan pembayaran fee terhadap invoice yang sudah keluar untuk penyedia. Jadi sudah disampaikan juga apabila ada invoice yang keluar kemudian tidak dilakukan pembayaran oleh penyedia, maka otomatis penyedia tidak bisa melakukan konfirmasi PO untuk PO selanjutnya. Jadi akan ada peringatan kepada atau informasi ya, akan ada informasi kepada penyedia agar bisa melakukan pembayaran platform fee atas PO yang sudah berjalan. Jadi konsekuensinya nanti Bapak tidak bisa melakukan konfirmasi PO. Oke, sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan untuk pertanyaan di kegiatan hari ini kami fokuskan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan teknis penerapan platform fee seperti apa atau pertanyaan terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan platform fee atau pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat ini ada pertanyaan dari Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ya. Dari Pelabuhan Perikanan Banjarmasin izin bertanya, untuk platform fee ini gimana pembayarannya untuk penyedia atau penjual yang transaksinya masih dilakukan secara offline payment, karena belum ada kerjasama antara bank daerah dengan pihak MBIS untuk online payment. Mohon pencerahannya. Nah ini terkait dengan pembayaran Pak, gimana nih kalau offline payment gitu Pak, karena dari bank daerah itu belum bekerjasama dengan MBIS. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih Mas Usran. Sebetulnya ini sudah dibahas tadi di awal, ya Bapak Ibu. Jadi ketika pembayaran dilakukan dengan offline, Bapak Ibu kan belum ada VA atau pembayaran online yang ada di daerah masing-masing gitu ya, kecuali Jawa Barat ya. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, nanti tetap dilakukan lewat sistem dashboard-nya si penjual. Jadi ketika ada bukti bayar yang dibayar oleh pembeli atas transaksi tersebut, kan selama ini Bapak Ibu mengirimkan email ya, nanti si CS MBIS Market akan melakukan konfirmasi
pembayaran dengan melakukan pengecekan dan merubah status pembayaran. Statusnya dari belum terbayar menjadi sudah terbayar dan keluar bukti bayar. Nah, saat itulah tagihan atau platform fee akan muncul ke dashboard-nya penjual. Jadi saya ulang kembali nih ya Pak, dashboard penjual. Penjual akan mendapatkan dashboard baru, ya. Kalau saat ini belum ada Pak. Nanti kalau sudah rilis, penjual akan mendapatkan dashboard baru atas platform fee, khusus platform fee. Jadi mereka dashboard-nya bisa ngecek, oh platform fee gitu. Di situ ada beberapa status yang mereka harus lakukan. Jadi ketika nanti ada tagihan muncul di dashboard, jadi nggak tagihan tuh nggak dikirim ke WhatsApp atau ke email gitu atau ke rumah itu nggak. Dashboard-nya yang diterima atau sudah ada di akunnya penjual itu akan ada notifikasi dan muncul tagihan berupa platform fee. Nah, di situ si penjual akan cek dan nanti diarahkan untuk melakukan pembayaran. Ketika melakukan pembayaran nanti tinggal klik aja, akan diarahkan ke satu halaman metode pembayaran dipilih. Ya, kalau transaksi masih di bawah 1 juta ya tentunya hanya QRIS aja yang bisa dilakukan. Jadi nggak ada pakai virtual, nggak ada. Ya pembayaran pakai QRIS aja, tinggal dashboard, ya, barcode-nya nanti akan muncul. Barcode itu berusia 2 kali 24 jam. Ya kalau udah dibuka nih, contoh penjual ternyata udah klik dashboard, kan muncul tuh barcode-nya. Barcode-nya muncul nilainya. Ya. Kalau dia nggak scan, gitu ya, dia nggak scan atas dia punya QRIS, maka selama 2 kali 24 jam mereka tidak bisa merubah. Tapi kalau misalnya contoh udah 2 kali 24 jam ternyata si penjual nggak bayar juga, maka masa dari QRIS yang sudah dibuka tersebut hangus. Nah, kalau mau bayar lagi gimana? Penjual akan klik lagi metode pembayaran, maka akan muncul pilihan metode pembayaran. Kalau pembayarannya kecil memang hanya diarahkan untuk membayar pakai QRIS, mereka akan mendapatkan barcode baru. Jadi kita ini memberikan edukasi kepada penjual agar semuanya dilakukan di sistem. Jadi mereka bermain-main di sistem aja. Semoga penyedia kita sudah memiliki fasilitas QRIS, baik GoPay, OVO, Vivo, ataupun ShopeePay misalnya, ataupun fasilitas pembayaran online lainnya yang bisa digunakan di situ untuk memudahkan para teman-teman penjual dalam melaksanakan kegiatan ini. Demikian, Mas Ustra. Oke, sudah cukup jelas jawaban dari Pak Koko. Ini kalau saya lihat Pak, ada pertanyaan yang sama ya dari BPBJ Kabupaten Gorontalo. Ini juga menanyakan pertanyaan sama, bagaimana cara pembayaran platform fee, sedangkan bank daerah kami tidak muncul di MBIS Market. Saya pikir ini sudah terjawab ya Ibu ya. Jadi untuk pembayaran platform fee tetap dilakukan secara offline payment, karena untuk tagihan platform fee sendiri itu, untuk pembayaran offline payment itu nanti tagihannya itu akan muncul ke akunnya penyedia. Jadi untuk proses pembayaran dari BPBJ Kabupaten Gorontalo tetap bisa dilakukan secara offline payment. Seperti itu ya, Bapak atau Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari inkubator bisnis nih Pak. Ini pertanyaan ini dari OPD apa dari penyedia nih? Inkubator bisnis namanya nih. Mohon izin bertanya, di simulasi platform fee yang ditampilkan ini dicantumkan bahwa PPN tidak mengurangi total. Tidak mengurangi total pembayaran ke penyedia. Untuk pembayaran PPN itu jadinya dipungut atau penyedia membayarkan sendiri. Nah, ini pertanyaan terkait dengan PPN, Pak. Infonya itu di simulasi itu tidak mengurangi total. Nah, yang menjadi pertanyaan, PPN itu jadinya dipungut atau penyedia membayarkan sendiri. Monggo Pak, silakan. Baik, ini pemahamannya lebih ke wapu non wapu nih. Jadi gini, Bapak Ibu, kan di MBIS Market sudah diterapkan tuh pilihan kalau mau bayar ya. Ini buat para bendahara atau PP mohon difahami. Kalau transaksi di MBIS Market kan sekarang sudah disediakan fasilitas konfigurasi pajak. Konfigurasi pajak itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu untuk memudahkan transaksi supaya Bapak Ibu dalam menentukan
pajak sudah bisa milih sendiri, jadi nggak terima gitu. Jadi kalau PPN itu adalah penambahan subtotal, bukan mengurangi subtotal. Ya, jadi di MBIS Market subtotal itu adalah harga sebelum PPN. Jadi kalau misalnya contoh penyedia kita upload harga itu di luar PPN untuk yang perusahaan sudah PKP, semuanya tidak memasukkan di dalam subtotal. PPN itu menambahkan, karena PPN adalah beban pembeli. Siapa yang bayar PPN? Terserah. Ibu bisa milih, Bapak bisa milih. Apakah pemerintah sebagai WAPU, silakan pilih. Ataukah pemerintah sebagai non-WAPU? MBIS Market sudah berikan pilihan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa PPN tidak mengurangi subtotal. Yang mengurangi subtotal hanya PPH. Makanya PPN nilainya adalah menambahkan dan PPH nilainya mengurangi. Makanya di awal saya sampaikan penyedia supaya aman, gitu kan? Kami sudah tambahkan nih ke mereka. Mereka yang nambahin sendiri. Atas saran kami, tambahkan 3%, 2% untuk PPH. Jadi ketika Bapak Ibu mengurangi PPH-nya, penyedia tidak akan merubah harga dia, nggak rugi istilahnya gitu. Terus ketika ongkos kirim diberikan, mereka udah ada penambahan 1%, nggak rugi lagi. Jadi kita itu menjaga, melindungi penyedia. Nah, ketika PMK 58 dijalankan, kami ambil sisa dari PPH itu. Yang kami tambahkan waktu itu 2%, diambil 0,5. Jadi masih ada 1,5. Itu yang kita tarik untuk platform fee, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya platform fee-nya 1,5, ya penyedia nggak akan melakukan penambahan apapun. Tetapi kalau platform fee-nya nilainya 2% misalnya, ya berarti penyedia akan nambahin 0,5. Jadi di awal, jauh hari, kita udah persiapkan itu supaya tidak membebani penyedia. Ketika pelaksanaan PMK 58 jalan, platform fee juga jalan, semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koko atas jawaban yang sudah diberikan. Saya masih mempersilakan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan penerapan platform fee atau terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Pak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak atau Ibu Farah Aufa. Nah, ini beliau bertanya, apakah platform fee ini sudah dikonsultasikan ke Pemda masing-masing? Karena kami belanja berdasarkan anggaran, apa yang kami bayar harus sesuai dengan kode mata anggaran. Kalau tidak ada pembayaran tersebut di fee anggaran, transaksinya tidak tercover. Mohon penjelasannya. Nah, mungkin ini bisa diluruskan Pak terkait dengan mungkin ada komponen fee anggaran. Nah, ini bisa diluruskan apakah nanti seperti itu atau seperti apa Pak nanti tampilannya untuk fee tersebut Pak. Silakan Pak Koko. Baik, terima kasih. MBIS Market sudah bersurat kepada seluruh Pemda di Indonesia, kepada seluruh kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia. Kita sudah bersurat, ya, hard copy juga kita kirimkan resmi, ya. Jadi tidak tiba-tiba gitu, tidak. Kita sudah bersurat kepada seluruh Pemda di Indonesia, dan ketika ada Pemda yang ingin berdiskusi ataupun memberikan tanggapan, kami berikan waktu. Makanya ada beberapa provinsi, kabupaten, kota memberikan tanggapan kepada kami, dan kita berdiskusi gitu. Jika surat yang kami kirimkan sudah diterima dan tidak ada tanggapan atau tidak ada informasi balik kepada MBIS, ya intinya kami sejak awal sudah memberitahukan hal ini, gitu ya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, gitu kan, kami terbuka atas diskusi-diskusi selama 1 bulan ini. Jadi tidak melakukan informasi lebih awal, gitu kan. Berhubungan dengan anggaran, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa MBIS Market jauh-jauh hari di tahun 2021 udah sampaikan bahwa semua penyedia itu sudah ditambahkan di 3% untuk ongkos kirim dan PPH. Makanya ketika PMK 58 dijalankan, platform fee bisa dijalankan juga tanpa harus menambah beban kepada penjual, dan tidak ada perubahan signifikan di subtotal. Kenapa? Karena
Kalau misalnya platform fee-nya 1,5, ya semuanya masih normal seperti sekarang. Tapi kalau platform fee-nya 2%, memang mereka akan menambahkan 0,5% kembali di subtotal kepada penjual. Jadi ini juga udah kita sampaikan kepada penjual dan sudah sosialisasikan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita memang memberitahukan kepada calon pembeli dan pembeli yang sudah menggunakan MBIS Market untuk hal ini agar bisa lebih memahami situasi dan kondisi ini dan berbagai alasan yang kami harus sampaikan ke Bapak Ibu untuk mohon pengertiannya dan dengan kerendahan hati saya mewakili manajemen menyampaikan hal ini karena MBIS Market harus maju. MBIS Market adalah perusahaan rintisan yang memang membutuhkan support gitu. Kami sudah memberikan satu layanan yang sebelumnya diberikan free kepada penjual dan kami punya tugas dan tanggung jawab besar untuk memajukan UKM di Indonesia dan kami membutuhkan support tersebut hingga keputusan ini tidak mudah. Kami juga minta pertimbangan ke Kemenku segala, ya, ke LKPP, karena kami maju bersama dengan LKPP, pelaksanaan DJP dari Kemenku, jadi kami juga minta dukungan kepada mereka, minta izin dulu, nggak tiba-tiba kami jalankan kegiatan ini, karena MBIS Market sudah menjadi bagian dari pemerintah, ya kami sowan minta izin gitu, nggak tiba-tiba melakukan kegiatan ini dan wah ini kok tiba-tiba sekali ya, wah ini tidak, kami tidak tiba-tiba, kami sudah bersurat kepada seluruh Pemda jauh sebelum bulan September, akhir bulan Agustus, kami sudah bersurat kepada semuanya yang menerima surat dari kami, ya kami juga menunggu tanggapan gitu ya. Jadi karena sebagian besar tidak memberikan tanggapan, ya kami akhirnya menjalankan kegiatan pagi hari ini. Demikian, Mas Usman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koko. Mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan komponen fee anggaran. Apakah itu akan muncul nggak Pak di PO yang dibuat oleh si pembeli? Tidak ada. Tadi di awal sudah bilang, tidak ada hubungannya dengan proses transaksi antara pembeli dan penjual. Tidak ada hubungannya. Tidak akan berpengaruh apapun. Oke. Semua transaksi berjalan normal sampai transaksi dinyatakan close. Oke. Tidak ada perubahan apapun, tidak ada penambahan apapun, selesai. Ya, Oke, jadi ya. sampai PO close ya seperti biasa sekarang ini aja. Nggak ada perubahan apapun. Oke, artinya saya simpulkan Bapak Ibu tidak ada komponen fee ya, tidak ada komponen fee di PO. Jadi di PO itu masih berjalan seperti biasa. Komponen fee itu hanya ada di penyedia. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi beberapa pertanyaan mungkin sebelum kita close pertemuan kita hari ini. Oke, kita lihat. Oke. Oke, ini dari Ibu Rosna. Izin bertanya, apakah platform fee yang dibebankan kepada penyedia akan mengubah jumlah harga barang yang akan kita beli? Nah, itu seperti apa, Pak? Apakah platform fee yang dibebankan kepada penyedia akan mengubah jumlah harga barang yang akan dibeli? Nah, ini seperti apa? Silakan, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bahwa sebenarnya kami sudah berkomunikasi dengan penyedia saat ini. Harga sekarang tayang itu semua sudah ditambahkan dengan PPh dan ongkos kirim. Ya, jadi kalau misalnya PMK 58 dijalankan, harapan kami dalam waktu dekat ini kan seluruh bank daerah sudah terintegrasi dengan MBIS. Kami sedang persiapan untuk UIT-nya dengan pihak ketiga kami dan bank daerah sudah dihubungi oleh pihak ketiga kami untuk mulai persiapan ini. Harapan kami di Oktober akhir itu semua sudah bisa online gitu ya, dan PMK 58 sudah bisa dijalankan, jadi nggak terlalu banyak ada perubahan. Tadi saya disampaikan tidak terlalu banyak ada perubahan di situ. Kenapa? Karena dari awal MBIS Market sudah menghimbau kepada penyedia untuk menambahkan 3% untuk PPh dan ongkos kirim. Sehingga ketika pelaksanaan PMK PPh-nya 0,5, maka sisa dari PPh yang kita tambahkan itulah yang kami tarik untuk yang platform fee-nya 1,5. Untuk yang platform fee-nya 2%, mereka harus menambahkan 0,5%. Tapi kalau sebelumnya si penyedia sudah
membuat spare margin tinggi, ya sebenarnya nggak akan terjadi perubahan banyak gitu. Karena pasti penyedia ketika kami tambahkan 3% saat itu ya, mereka juga sudah punya margin kok gitu. Jadi diserahkan kembali kepada penyedia apakah mereka akan menambahkan atau tidak. Karena perubahannya tidak terlalu signifikan. Demikian Mas Usran. Oke, terima kasih Pak Koko. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sama ya, jadi diulang-ulang lagi. Ini mungkin saya akan skip. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Bu Titi, BPBJ Kota Batu. Izin bertanya, kalau pajak daerah, bagaimana pembayarannya? Apakah sama seperti PPN dan PPH, dibayarkan melalui MBIS Market juga? Terima kasih. Nah, ini terkait pajak daerah, Pak. Proses pembayarannya itu seperti apa? Apakah perlakuannya sama seperti PPN dan PPH, atau seperti apa, Pak? Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mas Usran. Jadi begini Ibu dari Batu, terima kasih. Jadi pajak daerah normal seperti yang saat ini Bapak Ibu jalankan. Nanti ketika PMK 58, pajak daerah nanti bisa ditambahkan, tapi yang bayar bukan MBIS Market. Kan pajak daerah itu masuknya ke kas daerah. MBIS Market hanya terhubung ke kas negara. Jadi yang akan dibayarkan oleh MBIS Market atas pajak hanya PPN dan PPH saja. PPN 11%, PPH 0,5, itu tok. Ya, di luar itu kalau Bapak Ibu mau bayar pajak daerah ya silakan pilih aja. Nanti pada saat Ibu klik pajak daerah misalnya 10% misalnya ya. Nanti Ibu akan masuk ke pilihan yang bayar siapa. Itu. Ibu harus milih yang bayar penjual apa pembeli. Kalau misalnya yang bayar pembeli ya berarti seperti biasa nanti akan muncul di tagihan pajak daerah Ibu yang setor. Tapi kalau misalnya yang pajak daerah yang bayar penjual ya tinggal pilih aja. Jadi MBIS Market tidak menarik pajak daerah karena MBIS Market hanya terhubung dengan khas negara. Kami tidak terhubung dengan khas daerah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koko. Ini sepertinya ada pertanyaan yang sama nih Pak. Mungkin kita bisa dibantu untuk diluruskan. Ini pertanyaan dari Pak Zulkifli. Izin bertanya Pak, bagaimana sistem MBIS memotong fee 2% dari penjual? Sementara bendahara langsung transfer total pembayaran ke penjual dan kirim bukti email ke MBIS. Nah, ini seperti apa Pak? Bagaimana katanya sistem MBIS memotong fee 2% dari penjual? Monggo Pak. Terima kasih. Di awal tadi saya sudah jelaskan. Ini udah 3 kali loh Mas Usran. Ya. Silakan Jadi Pak. ini saya tegaskan kembali, Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya tegaskan kembali, tidak ada hubungannya dengan aktivitas Bapak Ibu. Bapak Ibu normal beraktivitas seperti biasa. Sampai sekarang sama, nanti ketika platform dijalankan juga sama. Bapak mau bayar pakai online, Bapak mau bayar pakai offline, itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas Bapak Ibu. Platform fee itu dijalankan setelah proses transaksi Bapak Ibu dengan penjual selesai. Jadi Bapak Ibu yang bayar transfer kan biasanya konfirmasi email dulu nih ke CS, terus ada balasan, terus ada bukti bayarnya muncul, terus ada status berubah, ya wes nggak apa-apa selesai. Pokoknya platform fee ini saya ulang sekali lagi ya, platform fee tidak akan merubah apapun yang Bapak Ibu jalankan. Jadi normal, seperti biasa saja. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan kewajiban membayar dan konfirmasi melalui email, maka perubahan PO terjadi, yaitu status pembayaran menjadi sudah terbayar, PO dinyatakan close. Nah, di situ baru terjadi pergerakan yang namanya platform fee ke dashboard-nya penjual. Tidak ada hubungannya dan tidak ada informasi apapun kepada pembeli. Ini bukan ranahnya pembeli, ini ranahnya penjual. Di sistemnya penjual, di dashboard-nya penjual yang baru, mereka akan dapat notifikasi mengenai itu dan mereka punya kewajiban dan aturan sendiri. Gitu. Jadi tidak memberikan impact apapun sebetulnya kepada Bapak Ibu atas transaksi, atas tagihan, atas apapun. Ya. Jadi kalau mau bayar pakai offline, mau bayar pakai online, ya normal aja seperti biasanya. Kalau nanti sudah online semua dengan bank daerah, ya online dengan bank daerah, gitu. Jadi nggak akan berhubungan dengan status transaksi apapun, tidak ada yang berubah. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada yang berubah, ya. Semuanya normal, semuanya akan baik-baik saja, gitu kan.
Nanti baru akan muncul di dashboard-nya penjual setelah kegiatan Bapak Ibu selesai. Demikian. Oke, terima kasih Pak Koko. Ini kalau saya lihat memang ada beberapa pertanyaan ya yang diulang atau pertanyaan yang sama. Mungkin saya sedikit menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru join juga, atau mungkin ada yang kelewatan ya Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang sama. Apakah dari Embis Market sudah melakukan sosialisasi kepada penyedia? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koko. Sosialisasi ini sudah kami lakukan, Bapak Ibu. Kami sudah menginformasikan juga kepada seluruh user. Dalam hal ini penyedia di Embis Market itu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, dari awal bulan, dari akhir Agustus, awal September itu kita sudah blast email informasi terkait dengan penerapan platform fee. Kemudian sudah disampaikan juga melalui webinar, itu sudah kami sampaikan kepada seluruh penyedia di Embis Market. Memang tidak semua bisa terakomodir terkait dengan informasi ini, tapi dari pihak Embis Market sudah memberikan informasi mengenai penerapan platform fee tersebut. Oke, mungkin kita lanjut Pak Koko, ini masih ada sekitar waktu beberapa menit lagi sebelum kita close. Ini ada pertanyaan dari UKPBJ Singkawang nih Pak. Nah, ini pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana jika pembayaran yang dilakukan langsung dari bendahara ke penyedia dikarenakan belum bisa menggunakan VA atau kartu kredit pemerintah? Nah, WAPU, jadi WAPU dari pihak Embis atau bendahara. Besar PPh yang digunakan, apakah sesuai PMK 58 atau tidak? Dan bagaimana dengan hitungan platform fee? Nah, ini jadi pertanyaannya terkait dengan pembayaran secara langsung nih Pak. Jadi WAPU itu dari pihak Embis atau bendahara. Kemudian terkait dengan PPh yang digunakan, apakah sesuai PMK 58 atau tidak? Dan untuk perhitungan platform fee-nya nanti seperti apa? Silakan Pak. Baik, dari Singkawang, terima kasih. Bapak kalau berbelanja sekarang ya di Embis Market kan ada pilihan tuh untuk pajak, ya kan? Embis WAPU itu artinya PMK 58. Pemerintah WAPU itu artinya Bapak Ibu bendahara menjalankan WAPU, wajib pungut pajak, dan pemerintah non WAPU. Sekarang kan udah ada, Bapak Ibu kan bisa cek itu. Ya, nah silakan coba, Bapak kan boleh nyoba transaksi PMK 58. Tapi kan belum ada bank daerah, nggak apa-apa Pak, nyoba aja. Coba transaksi kecil, ya, satu nasi box misalnya, atau satu ATK beli, satu rem, ya, masuklah ke MB sebagai WAPU. Supaya Bapak Ibu memahami bagaimana proses pelaksanaan PMK 58. Nggak usah nunggulah sampai bank daerah jalan, kan uji coba. Ya, nggak apa-apa. Kemarin saya sudah memberikan arahan kepada Kalimantan Barat. Uji cobalah, beli satu rem gitu. Nah, pilih MB sebagai WAPU. Nanti di situ akan muncul pajak apa yang akan dijalankan oleh MBIS atas PMK 58. Tapi syaratnya bayarnya harus online. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat bayar uji coba PMK 58 ini, Bapak Ibu pilih metode pembayaran yang ada di MBIS, mau pakai virtual account Bank Mandiri, BRI atau BNI atau BSI pun silahkan coba ya. Nanti akan keluar tagihan informasinya PMK 58. Nah, jadi nanti di situ hanya akan muncul pajaknya, pajak PPN 11% dan PPh 0,5. Tidak ada pajak daerah. Ya. Nah, bagaimana kalau pembayarannya masih offline? Tidak bisa. Pembayaran PMK 58 atau transaksi PMK 58 ini hanya berlaku kalau pembayarannya dilakukan dengan online. Kalau Bapak Ibu masih bayar pakai offline, ya Bapak Ibu tidak bisa menerapkan PMK 58. Nah, oleh sebab itu kami juga nggak diam, Pak. Kami segera nih, kami sudah proses semuanya, tinggal UIT kami sesuai jadwal tanggal 21 Oktober itu kami UIT dengan pihak ketiga untuk mulai integrasi dengan bank daerah di Indonesia. Jadi harapan kami di Oktober ini sudah mulai berjalan gitu ya. Jadi kalau nanti sudah online ya Bapak Ibu baru bisa menjalankan PMK 58. Kecuali Bapak Ibu mau menjalankan PMK 58 dengan ketentuan Bapak Ibu pakai virtual account yang ada di sistem MBIS. Gitu. Tapi wah nggak mau saya maunya pakai bank PPD sendiri. Ya udah, artinya nunggu itu. Tapi Bapak Ibu bisa coba aja dulu satu transaksi
satu rem kertas pakai PMK 58 gitu Pak. Biar alurnya tahu PMK 58 itu yang bedain apa ya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih PMK 58 hanya 2 pajak Pak yang nongol, yaitu PPN dan PPh 0,5. Itu saja. Tapi kalau Bapak Ibu menjalankan proses offline payment, masih bayar pakai offline, Bapak Ibu pasti akan milihnya Bapak Ibu pembeli sebagai WAPU atau pembeli sebagai non WAPU. Nah, kalau sebagai WAPU ya prosesnya sama dengan sekarang. PPh-nya ya PPh yang berlaku secara nasional aja. Misalnya 1,5 atau 2% gitu ya. PPN-nya ya 11%. Jadi semua dikembalikan kepada kebutuhan Bapak Ibu. Tapi Ambis Market juga nggak diam kok. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk percepatan ini agar semuanya berjalan baik, normal, dan tidak ada pihak yang merasa terbebani akan hal ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi dibedakan antara PMK 58 dengan pembeli sebagai WAPU. Kalau pembeli sebagai WAPU, Bapak boleh banyak pilihan. Mau bayar online boleh, mau bayar offline silahkan. Tapi kalau PMK 58 dijalankan, artinya Ambis Market sebagai WAPU, Ambis Market akan menjalankan peran sebagai pungut pajak hanya 2 pajak saja. PPN 11% dan PPh 0,5 dan pembayarnya harus online. Kalau nggak online, Ambis Market tidak bisa menjalankan ini pungut pajak karena apa? Kan pembayaran offline, gimana kami nariknya? Susah. Dan sistem ini kan Ambis sudah terhubung dengan kas negara, jadi sistem akan melakukan split untuk langsung dibayarkan kepada kas negara atau DJP. Demikian. Oke, terima kasih Pak Koko. Kita lanjut lagi nih ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Kulon Progo. Ini dari Pak Alwi, Kulon Progo. Ini pertanyaannya sama, mungkin saya baca. Untuk Pemda yang pembayarannya masih manual melalui transfer, mekanisme penagihan platform fee-nya bagaimana? Mungkin tadi dari Pak Alwi mungkin baru menyimak ya, atau mungkin baru join juga. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Koko terkait dengan pembayaran melalui transfer yang dikarenakan masih manual. Nanti penagihan platform fee itu akan muncul invoice ya Bapak ya. Jadi nanti akan ada invoice yang muncul di akun penyedia. Jadi penyedia nanti harus melakukan proses pembayaran invoice atas platform fee yang muncul. Jadi proses pembayaran silakan Bapak Alwi dari Kulon Progo tetap lakukan seperti biasa untuk pembayaran secara offline payment atau manual ya Pak ya. Karena untuk platform fee sendiri itu nanti akan muncul di akun penyedia. Jadi penyedia nanti harus melakukan proses pembayaran berdasarkan invoice yang keluar di akun penyedia. Mungkin seperti itu Pak Alwi, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Koko tadi ya Pak. Mungkin kita berikan kesempatan lagi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Pertanyaannya mohon yang berkaitan dengan presentasi hari ini ya Bapak Ibu ya terkait dengan penerapan platform fee. Oke, kita lihat lagi di kolom chat izin materi. Oke, materi nanti akan kami share ya Bapak Ibu ya. Share materi pemaparan hari ini. Oke, ini mulai kapan diterapkan platform fee? Oke, ini sudah diinformasikan ya, penerapan platform fee akan dimulai di awal Oktober ya, tanggal 1 Oktober. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Asus ini ya, ini OPD atau penyedia. Pertanyaannya adalah, maaf izin bertanya, untuk platform fee, pembayaran dilakukan setelah selesai per project atau bisa per kurun waktu tertentu. Nah, ini terkait dengan pembayaran platform fee, Pak. Apakah setelah mendapatkan PO, itu dari penyedia harus langsung bayar atau ada kurun waktu tertentu? Silakan, Pak. Ini saya jawab kembali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa diulang. Jadi saya sampaikan yang baru saja bertanya, platform fee ini hanya untuk penjual. Jadi tidak akan mempengaruhi proses transaksi Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu pembeli ya. Selesaikan kewajiban, selesaikan kegiatan normal seperti biasanya. Nanti kalau sudah selesai satu pesanan ya, sudah dibayar, maka akan muncul invoice di dashboardnya penjual. Jadi
invoice itu terbit atas setiap pesanan. Jadi kami tidak mengakumulasi gelondongan gitu, enggak Pak. Ini tidak boleh dari pihak pajak, nggak boleh. Jadi mereka harus melihat setiap per transaksi. Jadi penghitungan pajaknya juga dihitung per transaksi. Jadi setiap platform fee yang dikenakan kepada penjual kan ada pajaknya nih. Jadi pihak DJP nggak bisa ngitung gelondongan. Jadi kita tidak diizinkan, sehingga platform fee ini dijalankan di setiap pesanan. Satu pesanan yang sudah selesai, baru akan muncul platform fee. Di situ nanti akan ada keterangan pajaknya, tapi pajak sudah include di platform fee, jadi penjual nggak akan bayar pajak lagi, ya. Jadi atas potongan itu misalnya. Jadi semua ditanggung oleh MBIS, sudah dihitung, sudah di-include di situ. Kami nanti tinggal mengirimkan faktur pajaknya aja kepada penjual. Jadi per pesanan atau per PO, bukan akumulasi atau gelondongan. Ya, jadi tagihan akan muncul mereka. Kalau misalnya satu penyedia dalam 1 bulan terima 100 PO, ya mereka akan terima 100 pesanan. Tapi di dashboard sudah sangat jelas kok. Di dashboard itu nanti akan ada info sudah dibayar, belum dibayar, dan sebagainya. Jadi penyedia diberikan informasi sangat jelas, mudah, dan diarahkan untuk cara bayaran juga sangat mudah. Demikian. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Koko. Oke, mungkin ini saya berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan melalui kolom chat. Ini kita lihat lagi Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Fian nih Pak. Ini beliau menanyakan terkait dengan pajak nih. Ini mungkin bisa dibantu diluruskan kembali apa ya? Izin saya mau bertanya, sebenarnya pajak PPH itu berapa persen? Apakah 0,5%, 1,5 atau 2% dari belanja di MBIS Market? Nah, monggo silakan Pak, mungkin bisa dibantu. Terima kasih Ibu Fian ya. Jadi gini Bu, kalau MBIS Market, kalau Ibu lihat di konfigurasi pajak, itu MBIS Market itu ada tersedia berapa pajak tuh Mas Susran? 20-an Pak. 20-an jenis PPH ya, yang Ibu bisa gunakan. MBIS Market sudah menyediakan tuh konfigurasi pajak. Makanya kalau belanja di MBIS itu kayak punya aplikasi sendiri sebenarnya. Bapak Ibu bisa ngatur pajak sendiri deh. Nah, tapi yang familiar digunakan Bapak Ibu kan, kalau Bapak Ibu menerapkan Bapak Ibu sebagai yang pungut pajak gitu ya, atau pembeli sebagai WAPU, itu kan yang normal Bapak gunakan kan PPH 23 atau PPH 22 gitu ya. Tapi ada juga yang PPH 0,5 atau dibebaskan pajak, itu kan tinggal pilih aja. Tapi kalau PPH 0,5 yang berhubungan dengan PPH 22 atau PMK 58 itu bisa dipilih kalau Ibu memilih PMK 58. Yang mungut nanti MBIS Market. Tapi kalau yang mungut Ibu pilihannya ya pajak normal aja. Kalau PPH 22 ya 1,5, PPH 23 ya 2% gitu ya. Itu terserah Ibu, diserahkan kepada Ibu, dan MBIS Market sudah menyediakan fasilitas konfigurasi pajak itu. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya pajaknya yang mana, ya Ibu mau menerapkan apa? Kalau Ibu menerapkan Ibu sebagai wajib pungut pajak yang nyetor pajak, yang mungut pajak, ya pilihannya bisa PPH 22 atau PPH 23. Nilainya 1,5 atau 2%, atau PPH lain yang misalnya berhubungan dengan barang mewah atau dan sebagainya, itu ada. Itu ada di konfigurasi, Ibu pilih sendiri deh. Banyak banget itu. Bahkan ada PPH-PPH yang nilai cukup besar. Nah, kalau yang 0,5 itu adalah PPH untuk PMK 58, yang bisa dipilih adalah MB sebagai WAPU, sehingga MB yang akan memungut pajak itu. Demikian, Mas Susran. Oke, terima kasih Pak Koko. Mungkin saya pikir pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa terakomodir semua ya Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu kita dibatasi juga. Mungkin Pak Koko itu adalah pertanyaan terakhir ya Pak dari peserta yang sudah mengikuti sosialisasi terkait dengan penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada closing statement terkait dengan pertemuan kita hari ini dari Pak Koko. Saya persilakan Pak. Oh ya, ini ada, saya sih baca sedikit nih. MBIS Market apa sudah mengakomodir PPH 0,1 berdasarkan PMK 70? Sudah.
Ya, sudah ya. Nanti silakan Oh, Budel, oke. di konfirmasi di apa konfigurasi pajak. Ya, jadi Ibu bisa milih PPh 0,1. Silakan dicek ya. Closing statement dari saya adalah bahwa adanya perubahan platform fee yang dijalankan oleh MBIS Market tidak sekonyong-konyong ini dijalankan, ada proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak untuk proses approval dalam kegiatan ini ya. Jadi semoga tidak akan berpengaruh terhadap proses pembelian Bapak Ibu di dalam MBIS Market karena sebelumnya kami sudah mengakomodir. Terus kemudian kami juga punya tanggung jawab untuk percepatan integrasi bank daerah Bapak Ibu ya. Dari bank daerah yang ingin meeting dengan kami juga sudah menyiapkan informasi-informasi tersebut dalam waktu dekat ini. Kita sudah bisa menjalankan integrasi itu. Semoga ini hal yang baik Bapak Ibu, supaya ini bisa diterapkan secepatnya. Penjual yang dikenakan platform fee adalah satu hal yang umum dijalankan sebetulnya, karena MBIS Market ada perusahaan rintisan. Semoga ini juga menjadikan edukasi dan ke depan tentunya kami punya tanggung jawab besar untuk memperbaiki semuanya, platform fee, layanan kami, dan sebagainya, supaya lebih cepat dan lebih baik untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih nyaman dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa melalui toko daring khususnya di MBIS Market. Demikian, terima kasih untuk atensi pagi hari ini hingga siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang hari ini tidak bisa hadir, supaya informasinya bisa sama dan semuanya bersifat positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Koko atas waktunya, atas kegiatan hari ini terkait dengan sosialisasi penerapan platform fee untuk penjual di MBIS Market. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pagi hari ini. Kami mohon maaf juga apabila ada pertanyaan yang tidak terakomodir pada saat kegiatan berlangsung. Bapak Ibu boleh menghubungi kami, saya Usran selaku trainer dan Pak Koko selaku Head of MBIS Market atau perwakilan atau PIC MBIS Market yang ada di provinsi masing-masing yang ada di Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami, pelaksanaan sosialisasi terdapat kalimat yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih semuanya.